sent from up above. You know you make my world light up. When I was down, when I was hurt. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elma Romaul Basidauru, jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, MPM D1A01704. Biodata selanjutnya akan disampaikan di bawah ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan isi ringkasan dari buku ini tersebut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama itu adalah pendahuluan yang terdiri dari 4 poin, yaitu pertama paradigma pembangunan berkelanjutan, konsepsi pengembangan masyarakat, pentingnya pendukung partisipatif, dan terakhir adalah sistem pendukung keputusan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah suatu konsep pembangunan yang mengintegrasikan suatu masalah ekologi, ekonomi, dan sosial. Untuk mengoperasikan paradigma pembangunan berkelanjutan, World Bank menjabarkan dalam bentuk 3 kerangka, yaitu ekonomi sebagai efisiensi pertumbuhan, sosial keadilan pemerataan, dan ekologi sumber daya alam, di mana ketiga tersebut saling berkaitan dan berbentuk seperti segitiga. Sehingga dalam pengembangan masyarakat diperlukannya ada konsepsi pengembangan masyarakat karena kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis di suatu wilayah tertentu berbeda dengan wilayah lainnya. Melalui pendekatan wilayah ini akan memacu pembangunan sosial ekonomi sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tertentu. Dalam konsep pengembangan wilayah ini diperlukannya adanya ilmu dan teori seperti ilmu geografis, sosiologi, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Selain itu juga di dalam bab ini terdapat adanya pentingnya pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif adalah suatu keikutsertaan sertaan atau keterlibatan masyarakat secara aktif atau sukarela di mana dari diri sendiri ataupun dari luar untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Di mana keterlibatan masyarakat akan memungkinkan masyarakat sendiri akan menilai terhadap masalah dan dari masalah itu akan adanya potensi terhadap lingkungannya atau wilayahnya tertentu. Selain itu, di dalam bab ini juga adanya namanya sistem pendukung keputusan. Selanjutnya kita akan membahas bab 2 yaitu tentang analisis kebijakan yang dimana terdiri dari 4 poin yaitu definisi kebijakan, kebijakan publik, analisis kebijakan, dan formulasi kebijakan. Baiklah, di sini saya akan menyinggung tentang kebijakan, di mana kebijakan ada 3 hal, yaitu sudut pandang, rangkaian tindakan, dan peraturan. Di mana dari 3 hal ini menjadi pedoman untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan. Selain itu, di dalam kebijakan, menurut Dan tahun 2000 membedakan dalam tiga utama analisis kebijakan publik, yaitu analisis propestik, yang kedua analisis retropestik, dan yang terakhir adalah analisis terintegrasi. Jadi, dapat disimpulkan tujuan dan analisis kebijakan adalah menganalisis dan mencari alternatif kebijakan yang dipakai sebagai pedoman untuk mengambil keputusan penentu kebijakan. Nah, teman-teman, kita kan sudah membahas bab 1, bab 2. Nah, kita lanjut ke bab 3,
Di bab 3 ini kita itu membahas tentang pendekatan partisipatif, yaitu ada 3 poin, yaitu pengertian partisipatif masyarakat, dan metode partisipasi. Nah, untuk teman-teman, pendekatan partisipatif itu sudah saya jelaskan di bab 1. Jadi saya lanjutkan, yaitu partisipasi memiliki keterlibatan di masyarakat yang terdiri dari 4 poin, yaitu mobilisasi, pengenalan partisipasi, pengembangan masyarakat, dan kemitraan. Nah, di dalam pendekatan partisipatif ini juga dapat menggunakan metode yaitu PRA, Participatory Rural Appraisal. Yaitu PRA ini sangat penting dalam penggalian data dari masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan pola pendekatan yang partisipatif. Baiklah, kita masuk ke bab 4, yaitu tentang stakeholder. Stakeholder ini juga membahas ketiga, yaitu pengertian stakeholder, perlunya analisis stakeholder, dan teknik analisis stakeholder. Nah, di sini saya mengambil stakeholder, pengertiannya itu dari menurut Friedman 1944, di mana stakeholder adalah suatu individu atau kelompok yang dipengaruhi atau mempengaruhi suatu pencapaian tujuan tertentu. Nah, di sini juga teman-teman penasaran kan perlunya analisis stakeholder itu apa? Nah, analisis stakeholder itu penting karena dia merupakan alat untuk dalam mengidentifikasikan para pelaku pembangunan. Nah, para pelaku pembangunan itu terdiri seperti individu atau organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Nah, untuk mengakhiri bab 4 ini, saya akan menjelaskan salah satu manfaat dari analisis stakeholder, yaitu memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi atau dinamika masyarakat. Baiklah, kita ke bab 5, yaitu bab 5 adalah metode kuantitatif, yang dimana terdiri dari pendekatan kuantitatif, analisis SWOT dan AHP, analisis propestik, analisis trade-off, dan MDS. Metode kuantitatif adalah metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan menggunakan pendekatan kuantitatif adalah mendefinisikan masalah, mengembangkan model, mengumpulkan data, membuat solusi, menguji solusi, menganalisis hasil, dan mengimplementasikan hasil. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis di pendekatan kuantitatif. Yang pertama yaitu analisis propestik. Analisis propestik adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Selanjutnya yaitu analisis HAP adalah salah satu teknik pengambilan keputusan yang dapat digunakan dalam penentuan atau perencanaan dalam suatu strategi. Yang ketiga yaitu analisis trade-off adalah suatu alat membantu mengambil kebijakan seperti memahami konflik, penggunaan sumber daya, dan preferensi stakeholder. Dan analisis yang terakhir adalah analisis MDS atau multidimensional scaling, yang merupakan metode yang dapat memotret tingkat keberlanjutan pembangunan dengan melihat situasi pembangunan saat ini. Tujuan metode kuantitatif adalah terbagi atas 3, yaitu menunjukkan hubungan antar variabel, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif, dan menggunakan atau memprediksikan untuk membangun teori. Kita lanjut ke bab 6, yaitu contoh aplikasi dalam riset kebijakan. Nah, di dalam buku ini saya mengambil salah satu contoh, yaitu kebijakan pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit menurut Kamdum tahun 2008, di mana limbah perkebunan kelapa sawit dalam bentuk seperti gas, limbah cair, limbah padat, apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan polusi atau udara atau dampak negatif. Maka dari itu diperlukannya sistem kontrol yang seperti pengelolaan pembukaan lahan, pemeliharaan lahan, serta pengelolaan minyak sawit mentah dan inti.
Selain itu, penentuan kebijakan limbah sawit juga di masa mendatang perlu memerhatikan kebutuhan stakeholder yang terkait dengan pengelolaan limbah. Itu terdapat 4 faktor berpengaruh tinggi terhadap suatu sistem, tetapi ketergantungan antar faktor relatif rendah, yaitu pertama, kapasitas pabrik kelapa sawit, kedua, pengelolaan limbah padat, ketiga, pengelolaan limbah cair, dan yang terakhir, nilai ekonomis limbah. Saya di sini akan menjelaskan bab 7, di mana bab 7 adalah bab terakhir, yaitu tentang implikasi. Di mana implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari peranan suatu program atau kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan atau kebijakan program. Berbagai konsep atau pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki keunggulan dan kelemahan dalam penerapannya. Namun demikian, untuk dapat berfungsi optimal dalam menganalisis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Begitu, kelemahan analisis tersebut dapat diminimalisir dan dengan mengkombinasikan berbagai teknik-teknik analisis yang ada. Demikianlah video ini saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya meminta maaf, dan semoga dari ringkasan buku ini kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya buat teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.